Karena ini bentuknya surga, berarti raketok. Hanya inilah yang bisa mengatakan surgaku so. Nah, surgaku so. Seperti bahasa kemis kemarin kita ke wela-wela yang sudah dijabarkan oleh beliau Pak Fatur Rozi. Kalau dulur-dulur dari yang baru bisa lihat di YouTube-nya Nongkrong Tobat. Episode 1 sampai 5 yang sudah diupload. Yang Kamis berikutnya adalah mikul dur mendem mabur dur. Nah, mikul dur mabur dur mendem jeruk. Yang disampaikan oleh Pak Ustadz Budi. Pasti sampai kenal dengan Woyo. Klosete sempal. Woyo. Mas, kalau sampean tahu Woyo, wah kelingan kloset Pak abis ini. Dari sini ono isi lombok, isi terong. Tapi itulah ternyata di situ ada ilmu di situ. Iya. Apa yang belajar dari alam ya? Belajar dari beliau. Dengan begitu kita tahu kondisi beliau, memahami walaupun rotok jijik sidik-sidik. Ternyata jijik kita tuh dimaknai dengan filosofi yang dengan melihat orang seperti itu kita bersyukur kita tidak seperti itu gitu lah. Apalagi di acara seperti anti mainstream. Simpang 5 tontonan kebak peres ngaji Baitur Rahman wong pitu. Wah, lagi pitulungan kan wong mlebu surga kabeh. Sing nang di simpang 5 yang mlebu surga. Surga itu kalau surga ngendi ya. Di acara seperti ini mungkin juga dulur-dulur yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Wisnu ya. Ya. Di Kamis kemarin ada workshop tentang kegiatan servisasi. Kalau masih penasaran, beliau juga hadir di sini. Nanti juga belajar dengan beliau. Sampai nol pukul tidak paham reon, tidak paham analiser, sampai akan mengerti itu analiser, itu reon untuk apa. AC-mu panas ora tentu reon mentek. Iso juga lek nyervis telat. Gitu. Reget kabeh evamu reget akhirnya AC-nya rusak. Bisa juga lagi mati lampu. Nah, termasuk aku ki mungkin aku juga reon entek, raine peteng dedet ngene Dan juga di situ Kang Wisnu juga memberikan workshop tentang belajar administrasi hotel ya. Hotel yang cewek ya. Itu dibatasi 2 orang ya. Kayaknya yang cewek itu dibatasi 2 orang. Tidak batas 2 orang. Itu kan anu talak loro. Kalau ini cewek adalah kegiatan yang gratis. Monggo. Gratis, Mbak. Nanti kalau sampai belajar di kelas, kepekuan Anda seperti itu. Isone nang kelas kok, bar ngerti jopo kahanane biar daro ternyata lebih luas dan lebih jembar. Ora koyo dunia iki mung sak ombone godhong kelor. Ini ngomongin jodoh. Lanjut lagi. Mungkin dari sini siapa yang mau kasih workshop sebentar ya? Mungkin masih ada 5 menit. Mau apa ya? Sharing punya usaha, punya bisnis atau ini seperti Kang bisnis. Ojo ngomong usahaku no gang telu lho ya. Apa punya? Kowe mentelnya aku gang telu. ABRI ngono to. Usahaku gang telu. Susahnya jadi orang lugu kayak saya ini gini. Gang derby ngono. Kuwi ora usaha neh nglarake atiku. Aku mrono lewat tok pikir ternyata Kang Dur sering rono, aku lewat. Aku ya lara ati tapi ora apa-apa. Wong lewat tok tak helmi cek ketok. Kebangetan ra iku jebule umum wis kan. Ada contoh ya? Contoh. Ya, saya punya anak di rumah. Punya anak? Ya maksudnya anak adikku, nak nyeluk aku. Nak nyeluk aku ki ayah. Biar dimaksud. Sing paling enak pertanyaan anak kecil yang aku nggak bisa menjawab. Ya, dalem. Ayah nak Pak Pung bokongnya ketok ora. Aku kira iso jawab. Main jawab, untungnya takone bokong. Nak liyane ra ya ora iso meneh. Itu kadang-kadang kita anak kecil sekarang kan kayak gitu toh. Iya. Kita harus jujur, meh jujur kok sing takon cacil lek ora cacil tak gitik ndase. Takon ya karena manggil ayah. Lu ayah nak mandi pakai celana pendek. Kok gak ketok bokongnya ya? Gak apa-apa aku. Itulah makanya kita yang di sini yang udah ngaji dan gede ini harus pandai menempatkan diri untuk menjawab pertanyaan anak-anak kecil kita yang sudah terkontaminasi oleh TV. Ingat,
TV itu indah, tapi penyesatan seumur hidupmu tidak akan tergantikan. Penyesalan apa? Penyesatan. Oh iya. Gampang we iklan begino. Diterong terus mau. Aku nak ketemu nang kamar mandi diterong. Dangdutan. Lo lewat diterong. Lah kapan liyane diterong? Mbok ganti tongseng mobil kan. Mungkin siapa yang tadi mau masih ada 5 menit sebelum beliau. Ya silakan ini Mbak atau Mas ada mungkin yang ingin Atau stand up nggak apa-apa. Saya yakin di sini ada yang stand up. Mbak Okta tadi siapa? Okta. Mau stand up sedikit? Oh emang Mbak Oka ini memang aslinya stand up? Stand up. Stand Karena beliau nggak stand up, stand up. Tadi ini Okta ini adalah kuliah di UNES. Beliau kuliahnya di sastra bahasa Jawa. Saya pernah ikut aku dari bahasa Jawa kayaknya dulu. Saya pernah ikut lomba mocopat se-Jawa Tengah, ternyata kalah. Okta itu yang di sana tuh ya. Kebetulan orangnya mirip dari Osin, Sipit. Aneh ya. Mungkin di sini ada yang mau bowo lah. Ora bowo lah zaman sekarang. Ojo nesu to. Kamu ndelok rambutku lucu ngono. Wong tak arewangi kok ini kok ya dereng lucu. Ini wis ket wingi le mulai prikil-prikil. Ora aku meh tak potong gundul engko nak dikira kaget mending tak potong sisuk. Kula tak ngenekin dhisik. Kalau enggak ada yakin enggak ada? Dulu enggak ada. Wah ana cah MU. MU bro. MU ya bro. Pangal. Kemarin gol tunggal Roni. Wih. Apal. Kalau saya Leicester. Party. Mahrez. Mahrez cilik ini. Kang Dur itu dulunya itu sering berdoa sama Allah, ingin diperbaiki. Jadi terus karena dia tidak begitu paham bola dulunya, makanya sekarang sering nonton bola biar paham. Dulunya dengar mau ngomong dasmu kok bola. Ya, seperti Cristiano Ronaldo gitu. Akhirnya terus jadi kepleset seperti ini hasilnya. Ayo, oke. Sabar kan. Ini ngomong banter tapi sore ngakek-ngakek ya. Iya. Asli niat ngadek ngaji ora to. Mbok yo sokin aja Mas menake mbok urunan tuku son sing apik. Kowe iki tukang son ra bayaran kok mbok tinggal. Kaya ngono ya kuliahe nang UNES. Iya. Fakultas Sastra sih. Jadi mempermalukan alma mater ini. Oke, hari ini spesial banget. Saatnya kita panggil beliau. Satu lagi, beliau. Bisa nggak tak kitin gasmu? Ini semangat malah. Ini syuting lu gitu. Oh coba edit gak apa-apa. Langsung ke sebagian no YouTube aku mulai kelenger gitu mau ngakeh. Tekoni karo ayah. Wes. Ayah, aku nak takoni ayah karo anakku ini. Ayah, ndas dia apa? Ya. Ayah kok ora lek rabi. Wah. Lha iki mbokmu kurang ngandani ngene. Aku ki Pak Deku mbok ndang ayah wis lega kok malah iki ngomong ayah ra lek rabi lho umur 5 tahun kunjul 3 sasi takone ngono. Oke. Saatnya kita panggil beliau. Dan hari ini spesial banget, baik. Iya. Ingat, Kang Pri ulang tahun. Ya kan? Tepuk tangannya untuk Kang Pri hari ini spesial banget. Tidak ada musik. Dan biasa saja banget tenan. Ora teko Kang Pri yang kebetulan hari Selasa kemarin genap usia yang kesekian kalinya. Lah aku pengen ngomong wis lali ya. Pangapunten kan. Wes ulang tahun musik ra ono sone ngakeh-ngakeh.
di syuting sisan. Nah, iya. Justru ini lah. Tepuk tangan sing meriah lho. Kalau beliau dikatakan seorang narasumber yang sufi, tepuk tanganmu iya sufi. Tepuki ngono. Ora ana sing tepuki mlebu, woyo tepuki. Sing mlebu WC, woyo tepuki tangan. Lah sing iki blas. Nalarmu kok yo apik men. Oke. Sampun kan kemeng punan. Ya. Oke, tepuk tangan yang kan untuk Prigus dan juga Ade Pak. Cek. Ini kalau AP Production lagi keluar sama biasa saja, jadi soundnya minimalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita mulai lagi untuk nongkrong tobat ke sekian kalinya. Ini sudah tahun kedua lebih, jadi hampir 2,5 tahun. Yang awalnya dulu ada di kafe-kafe, terus kemudian muncul kelompok kecil dan akhirnya hari ini masuk. Sejarah di nongkrong tobat itu berawal dari anti mainstream, karena orang dulu di kalau ngaji harus di masjid, kita malah di kafe supaya mesti nek ono adan ora krungu, jadi terus lanjut. Dan kafe ini golek sing gratis sing ngene koncone dhewe. Kira-kira gitu. Ini yang cewek di sini masih longgar loh. Yang di depan, monggo silakan Mbak maju saja dulu. Ini di bawah ada door prize-nya nanti. Monggo Bu, silakan. Dan hari ini kita dengan tema zaman anti mainstream ini perlu kita bahas sedikit, karena ternyata banyak yang tidak tahu anti mainstream, khususnya Mas Nanang yang ada di belakang sana ketoke gagah tapi dia tidak tahu tentang anti mainstream ki apa gitu. Mainstream terbagi dari dua kata, main dan stream, atau kira-kira adalah main adalah utama, stream itu arus utama, atau sebuah kebiasaan, sebuah rutinitas, sesuatu yang umum, lazim, kira-kira begitulah. Anti mainstream berarti sesuatu yang tidak lazim. Namun di zaman sekarang ini, atau bahkan zaman dulu juga, orang membuat hal-hal yang gila tapi belum menggunakan kata anti mainstream, masih gila atau gokil dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Nah, hari ini kita akan mengambil tema itu karena memang saya melihat ini kira-kira siapa yang harus mengisi yang pas tentang konten atau tema malam hari ini adalah anti mainstream. Kita pilih saudara kita, guru kita ini, Pri GS ini, karena memang beliau ibunya itu setahu saya memang sudah anti mainstream. Bayangkan ketika seorang ibu menginginkan anaknya tinggi, dhuwur, putih, gagah, tiba-tiba melahirkan yang berbeda. Ini anti mainstream. Jadi tokoh ini memang sudah dilahirkan oleh seorang ibu rahim yang anti mainstream, dan hasilnya ya begini ini. Jadi anti mainstream bukan sesuatu yang harus dilakukan dengan kekonyolan, karena kita lihat sering sekali di media sosial, di Facebook dan lain sebagainya, makan pakai tangan sudah terlalu mainstream. Sekarang saya pakai kaki. Ada yang pakai sendok sudah terlalu mainstream. Sekarang ganti makan pakai sedotan. Nah, yang anti mainstream, kekonyolan seperti ini sering kita terjemahkan ke dalam hal kehidupan kita yang penting hanya berbeda, tapi bukan. Karena Islam sendiri sudah anti mainstream, para pendahulu kita pun sudah anti mainstream, seperti Imam Bukhari dan lain sebagainya. Beliau punya hampir 1000 lebih guru. Kalau kita terjemahkan dalam satu rangkaian umur, kira-kira itu sekitar 15 hari sekali ganti guru, dan dia mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Ini sudah anti mainstream, karena sekarang kita kuliah ada guru satu saja pengennya menghindar, kan begitu. Itu juga anti mainstream di zaman sekarang. Nah,
kira-kira begitu sampai akhirnya ke sejarah nongkrong tobat. Saya sambungkan bahwa banyak guru yang kita panggil ke sini untuk kita banyak menimba ilmu. Yang sebelumnya dulu kita masih 1-2 guru, sekarang alhamdulillah banyak guru-guru yang mau datang ke sini, dan ini alhamdulillah sekali. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk guru kita malam ini, BGS. Langsung kita mulai saja karena hari ini tidak ada musik, biasa saja, dan teman-teman sedang ke konser di Bandung. Alhamdulillah payu, mulai payu lah kira-kira begitu. Tapi bayaran opora ya ora mudeng. Gitu. Monggo Mas Pri, kita mulai saja malam ini, atau mau langsung doa penutup juga nggak apa-apa. Ben singkat anti mainstream ngaji iki ngono. Buka tutup bar. Adik-adikku, saudara-saudara dan teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi, dan pada pertemuan yang kesekian tampak banyak kemerosotan di Santren Deli ini. Salone maune akeh, HP iki dadi ledek ngene iki. Terus musike sing maune lengkap saiki ora ono. Alasane payu. Dadi engko nek do payu-payu dadi iki santren iki tutup. Ya. Engko sing payu ora mung musike, terus suwi-suwi cagake iki ya payu. Iki ya pesantren anti mainstream tadi ya. Aku jane iki ya wis bosen rene. Apa meneh delok tur dadi MC. Omongane karo bentuke iki padha. Delok tur iki delok musibah. Itu kira-kira sing suwe nang kene iki dur kuwi karena ora payu-payu. Didol kangelan. Iya, tetapi ayo kita saling terus memelihara nilai ini dari satu perspektif yang dibuat Mas Ikhwan di poster itu yang anti mainstream itu. Jadi begini adik-adikku khususnya, mainstream itu arus besar. Dunia ini didominasi oleh arus besar, mulai dari pertunjukan, ekonomi, bangunan, teater saja yang paling top itu kalau di dunia Broadway namanya. Sing lolos dadi aktor-aktor Broadway iki sing ngono-ngono wae. Kayak Dur iki mesti ora lulus. Terus sing bagus ki Hollywood itu punya mainstream. Itu ya Brad Pitt, Tom Cruise. Sak mene iki ora kumanan. Apa meneh aku sing jare dilairke dari rahim non mainstream apa. Itu ora kumanan bagus. Lama-lama bahkan Amerika itu lelah kepada budaya mainstream itu. Lalu ada off-Broadway. Antitesisnya. Sekarang ini malah ada off-Broadway. Ya. Jadi uang-uang sing ora kumanan yang pusat itu membentuk pusatnya sendiri. Itu kemudian lahirlah budaya postmodern itu. Sekarang ini seluruh kita boleh menjadi pusat. Saiki sampean wis duwe
Biyen sampeyan arep dadi penulis kuwi nek ning Jawa Tengah. Nek ora kula nuwun karo Suara Merdeka ora mungkin. Saya waktu jadi redaktur Suara Merdeka itu wah punya kerajaan. Wong liwat ngarepku ini berangkang. Berangkang. Ayo putar balik. Balik. Salto ora kowe. Suara Merdeka, padahal saya hanya memegang salah satu halamannya saja, halaman sastra budaya itu. Itu sudah merasa punya kerajaan karena seluruh berkah-berkah kepenulisan itu harus lewat halamanku. Jadi saya punya otoritas nilai. Dan orang peduli aku ki redaktur abal-abal kok ora urusan. Wasirahku kemebul. Iki nek ora tak muat. Aku ora mangan pitik. Tak muat. Iki kok ngene standar. Tetapi karena kemiskinan ya terpaksa pitik tak tambani. Dadi sampean ki aja suwe-suwe dadi wong kere. Ora enak wong kere. Wong kere iki gayane mlaku wis salah. Mlakune wis ketok iki kere. Mainstream kere kan ono. Apa? Terus itu sinetron, wah adik-adik sampean main sinetron ini rupanya kudu khas biyen saiki sapa wae iso main sinetron. Orang mlebu sinetron kan televisi nasional ya mlebu YouTube. Sampai digawe ke televisi yang luar biasa bernama YouTube. Sampai arep main sinetron ora sanggo acting nih iso. Ya. Nang YouTube ki mung ngonceki semongko ngono tok wae. Supire apa pesone ki diwalik ngono. Kadang-kadang itu kena ke meripate. Mana wis sing nonton itu. Sampai ngerasa dadi sutradara sekelas Rudi Sudjarwo atau sampai Steven Spielberg. Sampai neng dindi kuwi nggawa kamera handphone. Terus ana bocah cilik. Tak kira di skenario karo bojone sing ibune gitu. Bocah cilik kuwi nggeret daster ibune. Kuwi disuting. Lah sing nyuting ki mesti bapakne iki. Ngono ki sing nonton. Lho salah satu sing nonton ki ya aku, kurang ajar. Ya. Oh. Persoalan tayangan-tayangan ini, adik-adik, ora penting. Tetapi terpenting ada keadilan nilai sekarang ini. Sampean untuk mengambil peran. Di zaman Khairil Anwar itu sampai membuat sebuah keridu di dalam kemenyairan. Yang bukan penyair tidak boleh ambil bagian. Wangko, penyair itu wangko, itu kasta tinggi. Karena di era Khairil itu yang tersedia hanya pantun-pantun, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Ada kucing di sini. Ini kita kucing mu'alaf ini. Kucing tobat. Nah ini nek gelem nyuting wae. Kowe ning kon lha iki jange teko yang. Iki mbok syuting wae. Iki pengajiane dadi ra penting lho. Lah ngerti. Dulu begitu. Ya. Tradisi pantun
berenang-renang ke tepian, berakit-rakit ke hulu, bersakit-sakit dahulu, mudar kemudian. Khairil ora gelem ngono. Tiba-tiba di era Khairil itu cemara menderai sampai jauh. Ada dahan di tingkat merapuh. Nah, saiki kita melawan ekstraksi bahasa itu saja. Sekarang ini ora sanggup. Generasi Twitter dan Facebook ini nggak sanggup melawan bagaimana Khairil itu memartabatkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bahasa kelas 2. Khairil dan Rendra itu kemudian memartabatkan bahasa itu di tingkat yang begini. Rendra itu kalau bikin puisi, wah, langit seperti kain tetron warna biru, jatuh cinta. Ora berenang-renang kemudian. Adik-adikku, kita sekarang menuai ya pelajaran anti mainstream apa yang sebetulnya bisa diperingkas. Saiki berarti begini, mainstream itu ngono, ya. Non mainstream itu ngene. Sekarang apa yang ngono itu? Gue ngawasi Facebookmu. Seluruh Facebook itu isinya ngono kabeh. Engko jodohan karo kancane. Bete deh, lihat bentuknya. Ngono. Lihat Twitter. Medianya baru, tetapi isinya mainstream. Kuwi curcol masalah. Delok wae. Nah sampeyan ning Twitter kok wis wani ora do kene. Wani ngampet tidak curcol anti mainstream sampeyan. Saya pun pengen curcol. Jadi itu instinktif kok. Karena apa? Seluruh penderitaan itu mengepung kita tadi. Orang seperti saya pun jarene wis ngetop ngene. Itu setiap kali dikepung penderitaan, bahkan di tingkat berkah-berkah hidup saya. Gayane wis ngetop ya. Ceramah, larang, jejak foto. Tapi ngerti sampean nek wong-wong do ngejak foto aku. Kuwi jan ora kaya ngejak foto seleb. Nek ngejak foto iki langsung ngene iki. Pundakku itu pusat penderitaan. Seolah-olah nek ngejak foto wong sing kaya aku. Iya. Karena tiba-tiba di sekitar saya setiap orang merasa lebih tinggi. Kuwi dek 10 tahun yang lalu rasanya aku meh mati bendina.